itu sertifikasi sosial? Enggak. Apa tadi? Bisa kasih tahu ya. Sertifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan status dan peran. Dalam penegakan hukum, masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa memandang kelas sosial. Namun, sertifikasi ini tetap terjadi karena adanya faktor kekayaan, keturunan, dan lain-lain. Dasar dari sertifikasi sosial adalah ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Masyarakat yang menghargai status sosial tertentu menciptakan lapisan sosial yang berbeda. Hal ini membantu masyarakat berlapis dengan kelompok atas dan bawah sesuai dengan sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. Tapi aku lupa ada tanda tanya apa. Kamu tahu nggak? Enggak tahu. Apa ya? Aku tahu. Ada 4 kriteria utama yang menentukan posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekayaan. Orang yang memiliki kekayaan atau harta benda yang banyak otomatis berada dalam posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Kekayaannya bisa berupa kepemilikan kendaraan mewah, kepemilikan rumah mewah, kepemilikan pakaian-pakaian mewah, ataupun kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan yang mewah. Dalam masyarakat modern, status ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap kedudukannya dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kekuasaan atau wewenang. Kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang seringkali berkaitan dengan kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula posisi sosialnya. Misalnya seperti pejabat pemerintahan, pemimpin perusahaan besar, ataupun kepala suku. Mereka otomatis menempati lapisan sosial yang paling tinggi dikarenakan mereka memiliki kedudukan untuk membuat kebijakan ataupun keputusan yang besar. Yang ketiga yaitu ada kehormatan. Tidak semua stratifikasi sosial ditentukan oleh kekuasaan dan kekayaan. Dalam beberapa komunitas, terutama dalam masyarakat tradisional, kehormatan menjadi faktor utama dalam menentukan lapisan sosial seseorang. Orang yang dihormati karena jasa ataupun moralitas ataupun kepemimpinan spiritualnya akan menempati posisi yang lebih tinggi. Contohnya saja itu individu yang memiliki status tinggi berdasarkan kehormatan adalah contohnya pemuka agama, pemimpin adat, atau orang yang dianggap sebagai teladan dalam suatu masyarakat. Yang keempat yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan seseorang akan menjadi menentukan seberapa tingginya posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi seperti magister, sarjana, profesor, ataupun dokter, itu akan menempati posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat berbanding terbalik dengan orang biasa yang tidak memiliki pendidikan. Hal ini karena ilmu dan keterampilan yang mereka miliki memberikan mereka akses ke pekerjaan dengan status yang lebih tingginya. Jadi sekian saja dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Menurut Sujarno Sukanto, ada 2 hipotesis utama dalam hubungan antara strata sosial dan hukum. Yang pertama, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam strata hukum, maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Artinya, orang yang berkasta tinggi akan lebih sedikit tersentuh hukum. Yang kedua, semakin rendah kehidupan seseorang, maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Masyarakat kalangan bawah akan lebih rentan terkena sanksi hukum karena kurangnya akses kekuasaan dan perlindungan hukum. Sebentar ya, ada yang tahu apa? Lanjut ya. Hukum di Indonesia seringkali diibaratkan seperti sebuah sebilah pisau, yakni tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya apa? Maksudnya, hukum bagi masyarakat kalangan bawah itu bersifatnya keras, sedangkan bagi masyarakat kalangan atas, hukum itu lebih cenderung bersifat ringan dan tidak efektif. Selain itu, penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang kompleks. Di masyarakat modern, hukum lahir dari status sosial, ekonomi, politik yang berlapis, yang mengakibatkan
tidak sesuai dengan azas keadilan. Secara keseluruhan, stratifikasi sosial menyebabkan ketimpangan dalam sistem hukum. Orang dengan kekuasaan lebih besar cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan masyarakat kalangan bawah yang menjadi korbannya. Nah, dari beberapa kasus yang telah dijelaskan tadi, bagaimana sih penyelesaian masalah hukum dan hubungannya dengan stratifikasi sosial? Nah, hukum dalam masyarakat seharusnya berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai dan harmonis tanpa memandang status sosial seseorang. Akan tetapi, stratifikasi sosial ini seringkali memengaruhi penegakan hukum, sehingga keadilan tidak dapat diwujudkan secara merata. Tokoh seperti Baharudin Lopa, Bismar Siregar, dan Adi Andojo Subjipto merupakan tokoh penegak hukum yang berpegang pada nilai keadilan tanpa memandang status sosial seseorang, baik itu dari kelas menengah, dari kelas bawah, menengah maupun atas. Pengadilan harus menjadi tempat mencari keadilan bagi semua golongan, bukan hanya sebagai ajang untuk memenangkan perkara bagi siapa yang kuat. Oleh karena itu diperlukan dedikasi, kejujuran dan determinasi bagi aparat hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak berpihak pada golongan tertentu, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.